Selamat datang di broadcast episode 7 SMKI Wilayah 2. Oke, kita hari ini akan membahas tentang judul yaitu emang bisa kuliah kedokteran sambil organisasi. Pada hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang sangat hebat-hebat di masing-masing universitasnya. Sebelum itu, kita mau kenalan diri dulu karena kita sebagai moderator pada hari ini. Untuk aku, halo, perkenalkan, nama aku Ani. Aku berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Amel. Aku juga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di sini akan membawakan acara podcast bersama Ani. Oke, kita langsung aja perkenalan ya dengan dua narasumber kita. Oke, mungkin kita langsung aja boleh dari Kak Jason dulu. Silakan. Oke. Halo Amel, halo Anik. Sebelumnya kenalin, nama gue Jason. Nama lengkap gue Jason Rafael Hamonangan Sihite. Gue biasa dipanggil Jason, tapi kalau satu suku katanya, biasanya teman-teman di Wildu itu manggil gue J. Biasanya Kak J atau J gitu kalau misalnya lagi acara-acara Wildu. Gue dari Universitas Indonesia. Kebetulan sekarang diamanahkan menjadi wakil ketua BMK UI gitu. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Kak Jason. Ya. Oke, mungkin kita langsung next aja ya ke Narasumber selanjutnya. Boleh Kak Uji, silakan. Oke, sebelumnya salam kenal, Anik, Amel. Sebenarnya udah kenal juga sih. Iya. Perkenalkan, nama saya Oji, bisa dipanggil Fauzi, masa gitu ya? Nah, nama saya itu Fauzi Evandi, bisa dipanggil Oji. Saya itu mahasiswa kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebenarnya mau ditanya jabatan ya. Menarik sih, soalnya sebenarnya saat ini tuh hanya mahasiswa biasa. Cuman mungkin kemarin baru aja lengser dari menjabat sebagai wakil ketua himpunan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, salam kenal Kak Uji. Salam kenal Kak Oji. Wah, gimana nih Kak? Narasumber yang sekarang nih udah keren-keren Keren banget ya Kak. keren abis banget. Punya pengalaman yang menarik nih kayaknya nih ya. Punya pengalaman yang banyak dan sangat menarik banget. Oke, karena kita udah sesi perkenalan, kita mungkin nanti untuk podcast hari ini kita sharing-sharing biasa santai aja ya Kak ya. Oke, aman aja. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Kita langsung aja kali ya Kak untuk sesi tanya jawabnya. Oke, kita bicara santai-santai aja ya Kak di Oke, podcast aman kali ini. aja. Oke. Kita pertanyaan pertamanya jadi gini kan, bisa diceritain mungkin Kak kegiatan sehari-hari di sebagai mahasiswa kedokteran itu seperti apa? Mungkin sibuknya atau seperti apa gitu. Boleh terserah mungkin dari Kak Jason dulu atau Kak Weji dulu. Oke, boleh deh. Dari gue dulu ya. Jujur banget. Kalau di FK kayaknya tuh nggak yang sibuk-sibuk banget ya. Maksudnya dalam konteks akademik, gue pribadi di UI itu bagi gue itu tuh cukup bearable. Gue tuh biasa kuliah dari 8 sampai 3. Isinya tuh isinya ya tutor PBL, SLKKD, praktikum, kuliah, dan kadang-kadang kuliah online juga. Memang kalau di UI sendiri itu untuk jadwal akademiknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kesibukan secara keseluruhan, kebetulan gue juga ngurusin beberapa yang lain kayak BM dan lain-lain. Tapi jarang sih ada kegiatan yang gue harus offline datang tiap minggu gitu. Ada sih mabim kita, tapi selain itu kalau dari gue pribadi nggak ada yang terlalu kayak gimana banget. Karena rata-rata tuh gue makro management kan. Jadi gue lebih delegasi ke orang yang lain. Dan kerjaan-kerjaan itu juga dikerjain sama BPH dan juga PIP gue gitu. Jadi aman-aman aja nih Iya aman sih, nggak yang susah-susah banget. Maksudnya secara jadwal ya, gitu sih. Oke, mungkin boleh next Kak Oji, mungkin diceritain. Mungkin kalau dari gua sih sebenarnya sama ya kayak Jason. Sebenarnya kalau gua tuh malah ngerasain kayak kalau di FK itu tugasnya tuh terus terang dikit ya. Mungkin nggak tahu kalau di FK lain ya. Kalau di FK UMJ tuh terus terang tugasnya dikit. Kayak paling tuh kita tugasnya tuh kayak cuman PBL. PBL tuh kayak bikin peta konsep sama berarti bikin PPT. Tapi kita tuh nggak ada yang jarang banget tugas yang dari dosen kayak ini kamu bikin apa misalnya kayak saya ngasih PR pertanyaan gitu. Nah tuh jarang banget gitu. Paling kayak isinya tuh kayak kuliah. Cuman kalau kita sih jadwalnya jujur tentatif nih. Tentatif. Tapi ya gitu kayak misalnya kadang ya kelas kok pagi bisa pagi banget, tapi kalau kosong juga bisa sore banget. Cuman ya kadang tengah-tengahnya kosong siang. Jadi itu ada waktu luang. Jadi kayak sebenarnya kalau kayak dari gue tuh malah ngerasanya kalau misalnya dari dibanding SMA gitu. Kayak lebih berat SMA sih.
kalau misalnya sehari-harinya gitu buat jadwal sekolah pulang dari pagi sampai sore gitu. Kalau misalnya ya kan ya. Jujur apalagi kalau SMA itu kan Jam lu 7 materinya broad gitu loh. Iya makanya. Gue tuh kadang-kadang misalnya gue punya tugas fisika, mat, biologi Iya. untuk gitu. minggu itu gitu. Dan kalau Untuk hari itu malah. Iya, untuk hari itu malah betul. Hari itu yang kayak nanti jam 3 ibu tunggu ya di meja ibu. Waduh Bu, mohon maaf nih. Tapi kalau di FK itu jauh lebih apa ya kata gue ya. Biasanya kalau PBL hari Senin, ya deadline-nya hari Kamis dan itu doang tugas gue untuk 1 minggu gitu. Iya, iya. Gak ada yang kayak Iya gitu. sama bener. Plus praktikum kita penilaiannya dari post-test sih kalau FKUI. Iya. Kalau praktikum kita udah ada ujiannya sih. Oh, nggak ada laprak gitu? Gak ada. Ada nggak ya? Ada ya? Ada. Ada dong berarti laprak. Ada dong laprak, itu tugas juga dong berarti dong. Bang. Iya sih. Tapi kayaknya mayoritas ujian sih. Oh gitu ya? Iya. Iya betul ya, kayaknya stresornya FK tuh lebih ke ujian. Jadi dia lebih, pressure-nya tuh Belajarnya gitu. lebih ketumpuk di satu timeline dibandingkan terdistribusi secara merata gitu. Iya makanya bener. Iya gitu sih. Cuma kalau misalnya ya tapi itu kalau misalnya kita pure di jadwal ya, kalau misalnya kayak apa kegiatan non akademis ya itu mungkin beda lagi lah. Cuma kalau misalnya kita pure dari kuliah kedokteran apalagi di FK UMJ tuh santai sih, gue masih bisa main game gue. Tidur gue nyenyak sih. Masih bisa main FIFA. FC25. Berarti kalau dari FKUI sama FKUMJ sendiri nih perbedaannya di jadwal ya. Jadi masing-masing juga kampus pastinya beda untuk jadwal ujian dan praktikum-praktikumnya juga pasti beda. Oke, mungkin kita lanjut dulu Kak ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kan tadi udah diceritain nih kesibukannya sehari-hari gimana kuliah di kedokteran. Nah kalau sekarang kira-kira apa sih hal yang paling menantang waktu kuliah di kedokteran? Menurut siapa dulu nih? Boleh deh, Pak Oji dulu. Boleh sih. Menantang ya. Yang paling Apa yang menantang sih? Yang menantang jelas ujian sih. Itu nomor satu ya, jelas ujian karena ya apa ya? Kayaknya mungkin di Bartos FK kayak ujian tuh lu maksudnya kita emang ada tugas ya. Tapi ujian tuh udah penentu terakhir lah, kita mau tugas segala macam bagus, tapi kalau ujiannya Zong of the Year gitu ya, insya Allah Zong sih, gitu. Insya Allah menyedihkan nilainya gitu. Nah itu kalau paling gitu ya, kalau misalnya yang terberat di FK ujiannya. Kayaknya yang membuat itu berat juga karena pembobotan modul dan blok itu berat ke ujian. Iya benar. Yang dimana sebenarnya apa ya? Sedih nggak? Iya sedih lah, sedih dong. sedih banget jujur karena yang rajin itu susah. Iya. Benar. Gitu. Jadi harus kayak belajar dengan sangat amat maksimal. Benar. Itu. Berarti Kak Jason juga sama nih, yang paling menantangnya nih ujian. Apa ada hal lain selain Iya ujian sih jujur ya, ujian. Ujian modul. Top tier. Top tier paling menantang. Ujiannya tuh ujian apa nih? Ujian kayak akhir blok aja atau misalkan ujian OSCE atau praktikum atau SOKA gitu? Semua ujian. Tapi gue terus terang gue lebih sering mati di ujian blok sih. Gue tuh kalau OSCE atau SOKA tuh wangi sih, alhamdulillah ya. Nggak tahu yang kemarin ya. Semoga wangi ya. Semoga striknya tidak Belum keluar infonya belum nih. Belum keluar. Jadi Ya. benar-benar menarik sih. Iya ya, benar menarik. Iya menarik. Kalau gua sendiri yang nggak tahu ya, entah kenapa kalau di UI itu ketakutan terhadap ujian itu entah kenapa ketakutannya ya, fear mongeringnya tuh lebih serem di OSCE kalau di kita. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya takut sih emang lebih deg-degan OSCE sih. OSCE tuh deg-degan banget karena lu tuh beneran ketemu sama dokter, terus lu tuh harus kayak mengerjakan dengan lagi artis dan lain-lain. Iya. Gua nggak ngerti kenapa kadang-kadang tuh mungkin juga karena di UI kan itu modul sendiri. Iya. Jadi dia jadi modul komplement yang dimana misalnya gue kayak semester ini gue ada GIT, ginjal sama kardio. Jadi gue harus belajar 3 keterampilan dari modul itu terus nanti diujikan 3-3-nya bareng. Yang dimana secara paketan itu tuh agak serem gitu loh kayak. Iya. Lo bayangin ada kasus orang jatuh ketabrak EKG-nya harus dibaca butuh nasofaring gitu. Nah, iya. Iya selamat pagi dok. Saya dokter muda Jason. Hari ini ingin membaca EKG dan masukkan nasogastric tube. Itu kan dalam 10 menit harus ngerjakan keterampilan itu. Itu sangat apa ya maksudnya? Iya pressure. Iya pressure aja gitu. Ya bener sih. Iya sih bener sih. Kalau misalnya OSCE lebih pressure. Cuman
apa ya, tapi entah apa tuh lebih, kalau gue sih merasanya sih lebih susah di blok ya buat dapetin hasil yang maksimal. Atau mungkin karena kurang menyeramkan ya. CBT ya, belum. Iya, CBT, ujian CBT. Kalau OC di UMJ gimana biasanya? Ya sama kayak pada umumnya. Kita juga. Iya, Kayak yang semua kayak modul digabung. Iya, semua modul. Jadi kayak misalnya dalam satu semester, tapi kalau gue itu kan OSC itu kan setiap akhir semester ya. Nah terus kalau misalnya setiap semester 3 sama 6 itu gue SOKA. Nah itu kalau misalnya, berarti kalau misalnya di semester 1 gue belajar misalnya kayak kardio, respi, imun sama ya gitu misalnya kayak kardio, respi sama imun lah gitu. Nah itu nanti tiga-tiganya diuji. Sokanya? SOKA dan OSC-nya. Oh, Soka dan OSC-nya. Tergantung semester berapa ya. Tapi kalau kemarin tuh gue habis SOKA tuh gue. Bukan OSC. Jujur belum pernah sih Soka. Oh, emang ya? Kenapa? Nggak ada di Wing, nggak ada. Oh, oke. Di Wing nggak ada kebetulan. Oh, menarik sih. Jadi nilai oral presentation itu full dari tutorial. Itu. Oh iya. Tapi SOKA tuh apa ya? SOKA tuh gue sih ngerasa lebih enak secara praktek, tapi kasusnya tuh Wow gitu. iya. Mungkin lebih enak saat ujiannya karena cepat, Iya. tapi Iya. belajarnya yang susah. Oh cepet. Cepet. Relatif lebih cepet sih. Lebih cepet. Kayak paling seorang berapa? 15? Enggak ya. Pernah nggak Iya, sih? kalau misalnya Gue kan mikir ya, kalau itu kan Soka-Soka ini kan kasus-kasus PBL gitu kan di Wing Iya. kan. Kalau misalnya ditanya terus nggak bisa jawab, saya bukan dokter spesialis dok gitu. Gue berat aja. Gue gak gitu sih. Karena jujur sulit ya gitu, jujur gitu loh. Ini kalau komplikasinya ini apa? Maaf saya bukan penyakit dalam dok. Gitu. Iya, gue tuh pernah tuh sempat ditanyain kompleks, tapi gue lupa. Cuman gue jawabnya tuh bukan gitu sih. Gue kayak yang, mohon izin dok, saya kurang paham kalau di bagian itu. Itu, maaf atas keawaman saya. Pulangnya walk of shame aja gitu, walk of Terus shame kayak, kamu belajar aja ya gitu. Terus kayak, siap. Berarti serem juga. nggak ngerasa kewalahan atau capek banget nih dengan jadwal akademik kedokteran kayak gini? Yang banyak ujiannya nih. Oke, kewalahan tuh secara fisik gitu ya? Iya. Enggak sih. Secara mental mungkin juga. Kewalahan secara mental. Takut tuh ada, takut tuh pasti ada. Kalau menurut gue takut pasti ada, cuman lu tuh kan pada akhirnya harus menghadapi itu semua. Artinya lu berani untuk ujian tuh juga bukan berarti karena takut tuh hilang, tapi karena lu tuh berani overcome takutnya. Gitu. Dan ketika lu udah belajar dan lu udah siap-siap, harusnya menghadapi sesuatu yang paling berat tadi, yang paling stressful tadi kayak ujian, harusnya itu semua bisa dikerjain dengan baik sih kalau belajar. Makanya gue tuh mengerti kenapa di FK itu selalu dibilang itu lifelong learner, karena lu ketika sekolah aja, lu kalau nggak belajar itu lu bisa apes banget gitu. Makanya kayaknya lebih dari kita disuruh nguli bikin tugas, kita tuh diajarin buat lu belajar. Ya itu. Gitu. Makanya tugas-tugas kita tuh juga sifatnya tugas-tugas yang ngebantu kita belajar, peta konsep. Iya benar-benar. Gue LTM, kalau gue LTM kan gue harus jurnal reading dulu. Dan kalau misalnya jurnal reading gue adalah penata laksanaan misalnya orang hemodialisis pakai AV fistula gitu. Itu kan gue harus baca jurnal paling baru gitu, kayak gitu-gitu tuh. Jadinya dengan gue mengetahui ilmu yang gue dapet di situ, itu bisa gue aplikasikan ke ujian. Rata-rata sih seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya pernah capek mental nggak? Pernah sih jujur. Takut tuh utamanya pernah. Kalau secara fisik, ini kesalahan gue juga sih. Gue punya kebiasaan bahwa gue ujian kemarin tanggal 12 nih. Gue udah bilang gue akan belajar dari tanggal 5. Gue akan belajar dari tanggal 5, 14 PPT akan gue jamanin. 2. Tanggal 5 berlalu, tanggal 6 berlalu, 7 berlalu, 8, 9, dan 10 berlalu. Dan adalah tanggal 11. Gue harus mulai belajar. Gue mulai membaca dari kuliah 1 sampai 14 di malam itu juga. Mungkin itu kali yang bikin gue capek. Padahal sebenarnya kalau gue nggak main FIFA tadi, mungkin gue udah belajar dari tanggal 5 itu kayaknya. Benar. Kalau apa ya? Kalau gue tuh kewalahan. Kalau mungkin kalau konteksnya, ini berarti konteksnya akademis ya? Akademis tuh jarang sih ya. Kalau kewalahan yang kayak, paling kalau misalnya waktu itu, kalau lagi di blok yang SKS-nya itu gede, dan emang dia tuh bloknya tuh organ gede gitu, kayak misalnya kayak kardiovaskular sama respi, terus apa ya kemarin? Kayaknya yang tergede tuh respi deh.
Respi. Nah itu tuh kelas tuh sering banget. Terus pulangnya tuh sore mulu. Nah itu lumayan capek sih. Itu lumayan capek, apalagi gua itu PP kan, pulang pergi. Nggak, walaupun terus terang pulang perginya sih Bintaro sih. Dari kampus tuh. Jujur. Tapi kalau macet tuh capek juga gitu, lumayan sih. Soalnya nih Ciputat depan. Iya. Terus terang kiamat tuh kalau macet. Gitu. Iya, capek itu. Nah itu sih, cuman itu paling capek tuh kayak gitu sih. Kayak lebih apa namanya? Kalau misalnya ujian, ya paling jeleknya gue juga sama sih, gue sistem kebut semalam gitu sih. Malah gue lebih jelek daripada lu nya. Gue pada planning kayak, gue mulai belajar dari enggak tuh, gak ada. Niatnya nggak ada. Gak ada, gue kayak anjir besok gue maaf ya. Nanti kan. Besok, misalnya besok ujian nih. Besok ujian ya kan. Terus kayak lagi tiduran terus kayak belajar kali ya. Ini jangan contoh guys ya. Mungkin itu juga yang membuat ketakutan terhadap modul tuh tinggi. Mungkin Karena lu tuh tahu kalau lu nggak siap. Iya, benar. Jangan dijadikan contoh. Iya, itu sebaiknya belajar di H-7, Iya. H-22 kalau bisa. Iya, Belajar malah juga. dari blok itu mulai belajar. Iya. Atau enggak nih, blok semester depan belajar dari sekarang. Hebat sih itu. Itu hebat sih. Itu rajin banget. Iya. Blok semester ini sekarang. Koas, belajar itu. Ya, belajar. Malah mungkin kalau kita mau spesialis tuh bisa juga deh. Konsulen juga, fellow, apa aja bisa belajar dari sekarang. Asal waktunya ada aja ya. Benar. Nah, Aduh, makasih ya. jujur tuh. Makasih. Bagus banget itu. Jujur niat itu yang paling dibutuhin sama anak-anak Gen Z. Zaman sekarang. Sama Gen Z FK ya. Yap. Kayak karena tadi kan udah diceritain juga pengalaman-pengalamannya tentang kewalahan apa enggaknya, itu kan sebenarnya balik lagi ke pribadinya ya. Betul. Iya. Betul. Kayaknya ini narsumnya berdua Salah sih. jatuhkan contoh dalam Salah sih. akademik jujur. Tapi belum pernah nggak lulus modul kan? Belum. Belum juga. Alhamdulillah. Nah itu mungkin jangan sampai ya. Enggak pernah. Wih, emphasis ya, nggak pernah. Doa. Oh, Mungkin kalau bahasa Genji manifesting. jujur itu masuk, itu menarik sih. Gimana? Oke, gimana nih kan kakak-kakak tadi di awal udah dijelasin ya, kakak-kakak ini menjabat sebagai wakil presiden dari BEM dan juga wakil presiden dari himpunan. Iya. Nah, kira-kira cara ngebagi waktu dari kuliah sama organisasinya gimana nih Kak? Pasti sibuk ya jadi wakil presiden nih. Oh. BEM. Oke, di awal tadi gue kan udah bilang ya, kayaknya gue tuh lebih banyak makro management. Jadi gue nggak terlalu yang gimana ya bilangnya. Gue bukan kulinya lah gitu, ngerti gak sih? Maksudnya gue nggak nguli gitu di dalam proker, banyak proker biasanya. Cuman gue bantu supervise karena pasti anak-anak gue nggak mau ditinggal dong. Misalnya kayak mereka udah capek-capek nih ngebangun rumah mantep buat BEM KMFKUI, cuman gue cuma oh ya nanti gue datang ya. Tapi gue bener-bener kayak datang nurture bantu kalau bisa. Walau memang itu jatuhnya nguli juga ya gue. Enggak sih. Oh enggak juga. Enggak terlalu lah, enggak terlalu. Iya, maksudnya delegating, yang terpenting tuh delegating karena gue percaya sama kemampuan orang-orang yang kerja bersama dengan gue. Dan memang gue juga punya bagian gue sendiri gitu sebagai tanggung jawab. Konteksnya seperti eksternalisasi dan ngomong ke apa ya yang vertikalnya gitu, kayak ke dekan, ke rektor bahkan untuk beberapa kasus. Dalam kondisi itu sebenarnya jujur ya, kebanyakan hal yang gue pertanggungjawabkan secara langsung, artinya bukan dalam bentukan proker ya. Misalnya kayak gue itu harus melakukan audiensi, gue harus melakukan misalnya lagi ngomong ke dekan atau apa, itu kan semuanya sifatnya apa ya, organically datang ketika keresahannya muncul gitu, bukan sesuatu yang kayak direncanakan dari jauh-jauh hari gitu. Dan biasanya situasional ya, situasional betul. Dan biasanya keadaan kayak gitu jarang terjadi juga. Tapi mungkin nggak tahu nih sejak gue dan Torik menjabat di UI agak banyak ya. Rame ya. Hidup mulai rame ya. Hidup mulai rame nih. Iya. Jujur gue ngiranya kayaknya bakalan oh iya nih asik gue akan supervisi. Tapi ternyata bekerja di organisasi itu gak cuma sekedar lu
membawa inovasi organisasi aja, kayak lu menjadi organisator dengan banyak ide lu, tapi juga lu itu ngeh dengan isu-isu gitu, ngeh dengan sangat banyak isu yang dimana kalau dari kemarin jujur sangat banyak goncang-gancingnya. Gue nggak usah mention, intinya gue dan Torik itu agak sedikit kalau bisa gue bilang trauma bonded di kerjaan itu. Iya, jujur trauma bonded karena kan ada sowan TW-TW gitu ya atas dari sowan dan TW-TW-nya memang tidak bisa diterapkan sih. Enggak semua maksudnya secara pengalaman dan ilmu mereka luar biasa bang kakak gue, cuman kasus gue dan kasus mereka, masalah gue dan masalah mereka itu berbeda dan emang dibutuhkan satu ini aja sih, satu skill yang keorganikan sendiri gitu. Kalau dari gue gitu. Tadi ada hubungannya dengan akademik juga. Iya. Oh, kalau hubungannya dengan akademik, mungkin karena itu ya, mungkin karena kesibukan gue di BEM itu nggak ada yang saklek. Jadinya gue tuh ya udah gitu loh, aman-aman aja. Oh, dan ada satu kultur yang biasa di UI itu kita sangat amat menjauhkan keterlibatan proker, keterlibatan apapun itu Hamin 1 Suma, Hamin 1 ujian, dan Hamin 2 ujian. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya itu bisa menjadikan performa kita yang biasanya kita mau recall belajar 1 hari, itu jadinya kurang baik gitu. Makanya misalnya kayak EPT gitu, kita ada EPT itu nggak, kalau bisa jangan Hamin 1 Suma, atau misalnya ada apa jangan Hamin 1 Suma yang wadir-wadir gitu, nggak Hamin 1 Suma. Tapi gua dan Torik itu tidak berlaku, itu tidak berlaku kadang-kadang. Pernah apes waktu itu, rapat buat kajian sama KBM se-UI. Gue besoknya ujian imun. Gue harus datang gitu. Imut ya, ujian imut. Iya. Gue harus datang ke sana. Dan lucunya gue waktu nyampe sana, gue berniat oke, gue akan belajar. Sampai nyambi tuh. Dibuka PPT, tiba-tiba ada kanda-kanda di depan gue. Iya begini. Menarik juga. Kayaknya nanti aja belajar gitu. Setelah pulang selesai juga enggak. Ngantuk. Jujur, FIFA menarik ya. Jujur ngantuk. Oh enggak main FIFA. Oh, tidur. Lebih menarik. Bantal guling gue menarik kayaknya itu lebih menarik gitu. Oke, kalau dari Kak Oji gimana nih Kak? Oh iya, kalau dari gue ya. Menarik sih. Menarik. Kalau sebenarnya, tapi kalau misalnya gue tuh ngerasanya karena sama ya kayak tadi Jason bilang, karena mungkin karena gue tuh posisinya itu di BPI ya waktu itu kan. Jadi itu kayak beban kalau gue tuh ngerasanya bebannya itu tidak nggak yang capeknya tuh kayak nggak prokeran gitu loh, lebih ke beban ide dan moral kali ya gitu. Jadi kayak itu pun juga sebenarnya nggak beban banget karena kan ada ketua juga, dan di UMJ kan fun fact itu wakilnya 2 ya. Ada eksternal sama internal sebenarnya. Fakta lucu. Itu fakta lucu itu. Wakilnya 2 kan. Nah, dan lebih lucu, dan gue tuh eksternal kan. Jadi itu kayak ciles wakil. Sebenarnya tapi kalau secara tupoksi ya, gue tuh emang santai banget. Sebenarnya kalau di tupoksi itu gue benar-benar cuman kayak wakil ketua eksternal membantu atau menggantikan ketua himpunan dalam segala hal yang bersifat eksternalisasi. Sesungguhnya gitu. Cuman kalau misalnya di internal, karena gue itu juga sebagai steering committee ya, jadi kayak yang supervise segala macam. Jadi kalau misalnya setiap acara ya datang sih gue. Nah tapi kalau misalnya lu tuh kalau lu tuh ini nggak boleh ada acara di hari biasa nggak? Boleh. Oh kalau gue tuh enggak. Gue tuh mesti weekend. Sabtu Minggu. Iya Sabtu Minggu. Paling on rare occasion itu Jumat lah. Jumat bisa. Tapi kalau misalnya kayak yang dari Kamis Jumat, atau kayak misalnya di hari Selasa gitu, itu jarang banget. Jarang banget. Kecuali emang jarang banget apa? Iya. Karena pasti dari dekanat dan prodi dan lain-lain itu pasti kayak nggak akan mengizinkan kalau misalnya itu bentrok sama kelas, kecuali emang lomba gitu kali ya. Kalau lomba tuh baru lah. Nah itu baru boleh. Cuma kalau misalnya ini nggak boleh gitu. Sore malam nggak boleh Ji? Nggak, jarang sih ya. Kecuali mungkin proker gede kayak misalnya kayak kalau gua kan ada tuh namanya metastasis tuh, yang lomba gitu. Nah itu baru mungkin, itu baru gede. Atau nggak kemarin acaranya SMKI, ISPRO, nah itu baru mungkin. Tapi kalau misalnya kayak acara-acara di departemen yang biasa gitu, jarang sih. Jarang ya? Gitu. Nah cuma mungkin agak capeknya tuh
sering tuh misalnya di weekend ya hari Sabtu itu ada proker dari departemen apa, terus ada proker dari departemen apa, besok ada proker dari departemen apa. Jadi bisa tuh gue Sabtu Minggu harus Minggu full tuh ada kegiatan. Tapi gue sebenarnya cuma datang doang, datang yeping, iya, datang eval gitu, terus udah, itu doang sih. Terus cara membaginya ya itu ya orang apa namanya kita di weekend ya. Jadi ya pasti enggak ini paling yang terkorbankan ya, yang terkorbankan adalah sanity aja dikit sih. Ini berarti udah ya lumayan hektik lah ya. Lumayan. Akademik ditambah organisasi juga. Nah, itu mungkin ada tips sedikit mungkin untuk menjadi prioritas biar akademik tetap aman gitu. Boleh tuh dari Mas Oji. Maksud ini ya prioritas apa tips biar akademik tetap aman itu bagi-baginya. Iya. Sabar Ji, ini tips lu serius apa enggak nih? Serius. Oh ya udah kalau tipsnya enggak serius. Walaupun sebenarnya ini agak salah nih ngomong gue nih sebenarnya ya. Harusnya udah yang lain sih harusnya ya, harusnya udah yang lain. Tapi kalau gue sih ya emang kalau kita ngomongin organisasi sama kuliah tuh apa ya? Kadang tuh yang emang harus dikorbankan itu ininya kita sih apa ya? Mungkin mainnya gitu. Nah kalau gue tuh yang pengen dikorbankan tuh mainnya sih emang. Kayak apa ya, gua kan biasanya kalau misalnya weekend itu gue suka main sama teman gitu kan. Nah itu kalau misalnya lagi masa hektik, temen gue bisa lama tuh gak ketemu gue tuh. Nah paling gitu, atau kayak misalnya main gamenya gitu, kadang-kadang kan capek, cuman bisa disebut-sebutin ini bisa-bisa aja sih. Nah itu ini sih, paling itu yang lebih dikorbanin. Kadang suka ngerasa, aduh capek banget, besok ada lagi kadang. Nah apalagi kan gue tuh PP ya, kadang orang tua tuh juga kayak yang, kamu kapan di rumahnya gitu. Itu pertanyaan bagus mah gitu gue bilang. Kapan-kapan nih? Iya, itu pertanyaan yang bagus mah, bener juga kapan itu. Cuman ya itu sih kalau gue tuh emang pasti yang dikorbanin tuh mainnya sih. Mau nggak mau, emang gimana? Korbanin main, iya. Kalau gue pribadi, jujur gue melihat kegiatan organisasi non akademik itu jatuhnya jadi main juga. Karena kayak gue nemuin bocahan kayak Oji gitu. Jujur nih nongkrong. Jujur ini nongkrong gitu. Jadi kayaknya gue gas lah ini gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang lain juga yang lebih sifatnya kayak tanggung jawab gitu ya. Kalau prokeran dan lain-lain gitu. Soalnya gue harus bawa eval, gue harus bawa masukan, harus bawa ide, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ya mungkin itu that side of the ini ya oke lah sebagai part of tanggung jawab. Cuman kalau kita bicara dari teknis belajarnya, kayaknya dengan kesibukan gue yang 8-3, kemudian yang dari 3 sampai malam itu jarang sekali ada kerjaan kecuali gue ada rapat yang dimana biasanya tiap minggu dulu yang ada gitu. Gue bahkan RPI aja tiap bulan dan RPI itu kita ngambil 1 hari khusus di libur dan kita jatuhnya juga bonding gitu BPI gue. Biasanya gue akan coba supaya kekejar nih akademiknya ada nama metode belajar bab itu. Oke, boleh dong. Ini punya teman gue bukan punya gue. Oke. Ada spaced repetition. Spaced repetition itu lu belajar jadi kayak ada kurvanya gitu. Nanti bisa dilihat di sini kurvanya. Biar editor kerja. Oh diedit gitu ya. Hasan ICT. Hasan ICT ditunggu nih. Ini kurvanya bisa lihat di sini. Itu tuh jadi intinya lo tuh belajar untuk waktu yang lama dengan intensitas yang kecil, kemudian intensitasnya semakin besar dengan waktu yang lebih sedikit. Jadi misalnya lo ada 14 kuliah, lo belajar 2 di hari ini, besok 2 lagi. Terus nanti setelah 14 itu udah di cover, lo akan ulang lagi dari pertama, tapi nanti lo tambah, nggak 2 tapi jadi 5. Jadi akan semakin ke ujung tuh semakin padat. Dan informasi yang lo terima itu harusnya ya berdasarkan teorinya, itu udah tersimpan di korteks lo sih harusnya. Kalau sampai enggak tuh berarti wadaw aja gitu. Ada yang kurang nih gitu ya. Sebaiknya dicoba lah. Tapi itu memang akan sangat memakan banyak waktu. Jadi kalau optimalnya ya mungkin 8-3 kelar, 3 sampai 6 itu mulai belajar 3 jam, 6 sampai malam udah mulai bisa ngurusin dan ngejawab-jawabin agenda-agenda BEM gitu. Karena kan kebetulan broker di UI banyak ya. Broker di UI ada banyak banget dan ketua BEM wakil ketua BEM itu
tekanannya tuh vertikal, horizontal, diagonal. Oke. Dua arah nih jujur banget. Menarik. Jadi kayak, Kak ini gimana, Kak. Gue kemarin minta ujian, jujur gue ujian sih. Jujur gue ujian, tapi gak apa-apa deh gue jawab dulu. Gitu. Kayaknya menjawab lo lebih menarik sih gue belajar ini. Oke, gue kalau misalnya ngomong, berarti ini tips belajar juga ya? Iya. Gue pakai teori kan, gue juga ada teori. Hasan ICT gambarnya di sini ya. Gue gak ada teori. Hasan ICT gambarnya. Gue gak ada teori. Tapi ini metode yang... Metode. Gue gak mau kalah dong, gue pengen keren juga. Gue pengen kayak ini. Ya, pokoknya kalau misalnya gue sih tipsnya tuh paling penting ya dan paling memudahkan. Itu kelas dengerin sih. Iya. Sumpah, itu Iya, kelas betul. dengerin. Gue terus terang nih, gue waktu awal-awal kayak semester gitu kayak 1, 2, 3 tuh, gue tuh kelas tidur, kursinya menarik gitu, empuk, AC ya kan, terus ya kadang kan ya terus terang dosen kan tidak semuanya yang ngajar tuh interaktif gitu kan, yang kadang cuman ya one way aja, maka kadang ya itulah, jadi kayak kadang gue suka yang kayak terbawa suasana gitu nih, ya kan, Dongeng jadi menarik, lalebay dongeng gitu, menarik. menarik ya. Nah terus habis itu akhirnya gue sadar lah kayak apa ya, soalnya gue tuh tipe yang di rumah tuh susah juga belajar tuh. Akhirnya gue coba buat dengerin dan banyak nanya gitu. Bodo amat sih, kadang mungkin ada orang yang bilang kayak ini caper juga gitu. Ini orang caper juga ya, tapi kayak ya udahlah. Itu juga bisa diaplikasikan di spaced repetition tadi. Kalau lu ngedengerin kuliah, kalau ini kenapa spaced repetition itu jadi metode belajar gua, karena gua tuh kadang-kadang gue lost kalau dengerin kuliah tuh. Karena materinya tuh terlalu banyak. Iya benar sih pada akhirnya. Nah, tapi dengan mendengarkan kuliah, misalnya lu lagi invested banget nih, ada you're on your game banget. Iya. Itu bisa namanya active recalling. Wih. Gue bahasa Keren banget. Gue bahasa apa yang keren ya kayak gitu ya. Kayak gitu Ji. Abis itu bikin aja Ji, apa aja kayak movement of control. Hasan ICT boleh dibikin di sini. Bukti kutipan. Iya, bukti kutipan, movement of control, tanda kutip Fauzi Effandi. Gitu. Itu mau izin. Oke, tadi kan kita udah tanya-tanya ya tentang kayak bagaimana prioritas, membagi waktu dan lain-lain. Terus kita mau ada nih pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin menurut kakak-kakak nih, Kak Jason ataupun Kak Oji, itu manfaat paling yang kerasa gitu setelah ikut organisasi itu apa aja ya? Oh ya boleh Ji. Gua dulu deh. Oji dulu deh, boleh deh, manfaat. Bermanfaat banget soalnya udah setahun. Oh iya dulu ya. Baru 6 bulan. Adik-adik adalah. Wow, aduh. Ya jadi kalau menurut abang nih. Menurut Kanda. Abang enggak, menurut abang enggak. enggak. Enggak, kalau menurut gue sih yang paling apa ya? Yang paling kerasa itu tapi klise banget sih. Tapi emang relasi sih. Tapi itu sebenarnya tergantung. Ini kita ngomongin organisasi itu apa dong? Karena organisasi itu bidangnya tuh banyak, ya kan? Dan apa namanya? Jadi tuh kayak kalau lu pengen mencari pengalaman tertentu tuh harus sesuai sama bidangnya sih gitu. Nah kalau gue karena gue itu ya di executive board ya, jadi itu dan wakil ketua himpunan, jadi kan gue tuh sering banget ikut acara pendelegasian, terus kayak kalau misalnya pokoknya selalu menjadi delegasi lah, bisa menjadi delegasi baik itu misalnya kayak ke dekanat, ke rektorat, terus juga ke ya kayak eksternal kalau misalnya di UMJ kan terafiliasi kan hanya ISMKI aja kan, jadi kalau misalnya acara ISMKI gitu, nah gue ketemu banyak pros ya kan, raja-raja bumi, ketemu, terus gue juga ketemu orang-orang pejabat-pejabat dari ISMKI-nya gitu, nah itu seru sih. Dan karena ISMKI itu organisasi atau sifatnya juga semi politik internal gitu ya, berpolitik gitu, internal tapi ya. Nah itu seru sih. Terus kalau misalnya, jadi pertama apa sih relasi. Tapi yang kedua tuh yang kedua itu karena gue itu juga sebagai wakil people management sih. Gimana lu memanage orang-orang di sekitar lu, ya itu kayak misalnya mendelegasikan masalah, gimana caranya lu tuh bisa ya bikin bonding orang-orang, lu bisa tahu kayak nih kayaknya gue kalau misalnya gue idealis nih, gue pengen ya bisa aja nih gue ngomong A nih,
Dan misalnya semua orang ikut, tapi apakah mereka akan senang gitu? Kan belum tentu gitu. Nah itu di situ sih kayak belajar gimana cara memahami orang, gimana cara lu memahami situasi. Yang kayak kadang tuh kayak, oh gue harus, kayak di situasi ini gue harus lebih santai nih gitu. Soalnya gue berhadapannya sama dekan gitu. Kayak kalau misalnya gue idealis, takutnya nanti, oke gue menang nih, tapi ntar side effect-nya ke mahasiswa gitu. Nah itu kedua sih. Terus yang ketiga sama yang gue paling suka itu pola pikir sih. Pola pikir gue tuh lumayan lumayan kelatih gitu. Karena brainstorming dan karena gue juga posisi sebagai wakil itu, jadi kayak sering kali tuh decision maker tuh di kita nih. Nah dan itu dihadapin sama masa besar, terus kayak masalahnya nggak ada orang lagi yang kita pengen nanya kayak ini kita gimana ya. Nah nggak ada nih, itu orang terakhir nih masalahnya. Jadi tinggal sisa ketua dan kedua wakil ini gitu. Yang mana sebenarnya di antara ketika kita bertiga pun juga nggak ada yang sebenarnya mungkin kalau secara jabatan sahnya kan emang ketua lebih tinggi ya. Tapi kalau misalnya bertiga gini tuh sebenarnya ya kita kayak 3 orang aja yang kayak ini gimana ya brainstorming. Nah itu tuh kita mikirin masalah yang scope-nya macam-macam, ada yang masalah kecil doang, ada yang ternyata masalah itu bareng dekanat, yang besar lah gitu, menyangkut banyak orang gitu. Ataupun misalnya di SMKI gitu, misalnya gue lagi duduk berhadapan bersama ya kayak Jason gitu-gitu, lagi ngomongin soal isu-isu SMKI gitu. Itu lumayan ini sih, lumayan pola pikir gue jadi kebangun, dan gue jadi kritis sih lumayan. Dan itu kayak berdampak ke kalau misalnya gue kuliah. Soalnya gue di awal tuh kuliah cacat banget sumpah. Gue asli, gue bener-bener your average mahasiswa aja, bener-bener. Nah habis itu pas gue ini juga jadi suka nanya gitu. Gue jadi kayak kritis gitu, kayak ini kenapa kayak gini sih, kenapa kayak gini. Gue kayak ada kok kelas, mungkin bisa tanya ke teman-teman angkatan gue, kalau misalnya kelas tuh gue nanya bisa 6-7 kali. Yang sampai orang tuh kayak bosen. Gitu sih. Oke, menarik ya. Oke, kerasa manfaat di organisasinya. Kerasa sih, kerasa. Oke, mungkin boleh. Oke, kalau dari gue, sebenarnya apa yang disampaikan Oji itu juga gue ngerasain. Relasi, pola pikir, people management. Gue ngerasa tuh tiga-tiganya. Tapi gue akan lebih bawa ke a much broader part gitu ya. Jadi secara spectrum wise, dalam satu kata atau satu kalimat tuh gini, lo dapet manfaat organisasi itu. Lo dapet ilmu sih bro. Ilmu sih lo. Jadi kayak kalau lo tanya ilmunya apa, cobain aja sendiri. Gimana kalau dicobain sendiri? Iya gitu aja. Gue soalnya pengalaman Oji, pengalamannya kalian berdua juga beda gitu loh. Tapi ilmu itu pasti lo dapat gitu dari tempat-tempat pengembangan, wadah pengembangan itu pasti lo dapat. Gue dulu orangnya step by step belajarnya di non akademik nih. Gue beres mabim, gue milih organisasi gue pengen ikut apa. Gue coba untuk menyicipi eksternal cara ikut LKMM-nya SMKI, KMM Will. Iya, terus lama-lama gue kayak wah ini gue dari ikutan beginian doang tuh ilmunya gini. Gue coba gini ya. Lama-lama tuh gue jadi aim a bigger ini. Kadang-kadang bahkan gue kalau ngomong-ngomongan sama Oji kayak, kayaknya asik nih kalau jadi gini. Padahal sebenarnya kalau kita link back ke tanggung jawab utamanya, jujur akademik gue di ujung tanduk juga kayaknya tuh. Kalau misalnya gue lanjut di ujung tanduk akademik gue tuh. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ini. Karena apa ya, setelah gue merasakan, setelah gue mencicipi, manfaat yang gue dapatkan itu konkret gitu. Konkret pres. Aduh. Konkret itu pres. Bahasanya. Kaget gue, Konkret. Kalau dari mulut lu tuh kaget gue. Konkret yang gue dapet itu konkret. Jadi kayaknya it's worth the every hassle yang bisa lu punya lah. Artinya lu dapet ilmu sih. Kalau misalnya nah tapi kita bicara relativitas. Ilmu itu bisa jadi nggak sebanding sama energi ekspediturnya lu. Berarti itu tergantung kan sebenarnya pilihan yang lu ambil tuh apa gitu. Dan bagaimana mungkin lu membawa diri lu sehingga kerjaan lu tuh selalu worth it lah gitu. Kalau gue rewarding sistemnya tuh tadi, gue menganggap semua apa yang gue dapatkan tuh ilmu. Karena jujur, gue bahkan nggak menyangka dari LKMM Will itu aja ya, maksudnya exposure gue terhadap SMKI, gue nggak menyangka gue ketika bertemu dengan presbem, mereka juga nge-stimulasi gue gitu untuk berpikir lebih gila gitu. Terus ketika gue ke UI di Chief Executive Meeting universitas, gue ketemu sama KBM dari fakultas-fakultas lain yang wah secara kultur benar-benar beda dan benar-benar gila gitu. Dan itu tuh semua kata dasarnya gue dapet ilmu.
aja sih. Mungkin gue mau izin nambahin juga ya. Sama izin nambahin. Iya, izin nambahin. Etika gue mantep banget. Ini sih sebenarnya tuh kalau gue tuh organisasi itu kayak kalian tuh gak bisa mengharapkan kalian masuk ke organisasi terus mengharapkan kayak semua manfaat itu datang. Semua manfaat yang kayak lu mau, lu kayak pengen kayak gue pengen nih gue ikut organisasi, gue pengen relasi, gue pengen belajar apa makro manajemen itu kayak lu datang, lu mau join, lu mengharapkan tuh semua datang tuh langsung ke depan lu nih kayak nih lu belajar nih nggak bisa tuh kayak gitu. Lu tuh tetap harus apa ya carve your own path gitu loh di situ. Karena gue kan berarti kan gue udah 2 periode ya. Gue udah 2 periode nih di himpunan gue. Nah di periode gue yang pertama nih, gue nyantai. Karena gue masih staf ahli juga kan. Gue masih staf ahli juga, gue nyantai. Itu terus terang manfaatnya minim. Karena gak ada yang gue kejar juga gitu. Gue cuman pengen kayak, gue berorganisasi gitu. Sebenarnya gue tuh emang orangnya tuh senang berorganisasi sih dari dulu. Dari dulu gue ikut OSIS karena emang dari keluarga gue, dari kakak gue tuh juga yang kayak jadi berorganisasi lah gitu. Latar belakang organisasi. Iya, organisator lah. Dan gue emang seneng yeping juga kan, jadi cocok lah. Terus abis itu, pas gue tahun kedua, ternyata gue alhamdulillah diamanahkan jadi WAEX, itu baru tuh benefitnya banyak banget. Bener-bener kerja. Jadi maksudnya kayak emang lu tuh harus, ini sih, harus bener-bener effort. Karena kan kalau gue jadi WAEX kan tanggung jawab gue jauh lebih gede kan. Jauh lebih gede, terus jadi kayak gue harus lebih effort, gue harus yang bener-bener kayak, oh yaudah gini, terus juga jadi lebih terbuka. Karena kayak, oh nih gue bawa ide nih, gue bawa moral yang harus gue selaraskan dengan anak-anak gue gitu. Nah itu bikin jalannya tuh terbentuk dan manfaatnya tuh didapatkan sih. Dan worth it sih. Jadi mungkin gini ya, omongan kita berdua ini tuh kesannya mengatakan bahwa lu harus jadi wapres atau jadi dulu kalau lu pengen dapat manfaat. Tapi jujur emang gila sih manfaatnya. Kalau lu dari pucuk itu manfaatnya gila. Kita nggak bisa tutup telinga dan tutup mata soal itu. Cuman lu juga bisa kok dapat manfaat banyak dari awal masuk. Caranya adalah lu bertumbuh di tempat yang tepat. Makanya ada baiknya lu tuh buat nanya-nanya ke entah ke cutting lu, entah ke orang-orang yang udah pengalaman supaya lu tuh bisa benchmarking kira-kira diri lu tuh nyarinya apa sih gitu. Iya. Iya benar, makanya kayak itu tadi ya kalau misalnya lu mungkin di organisasi banyak departemennya gitu kan. Kalau misalnya lu emang misalnya kayak gue pengen ngerasain pengmas nih, pengabdian masyarakat, ya lu pilihlah departemen pengmas gitu. Nah di situ kan nanti lu turun segala macam. Atau kalau misalnya kayak gue pengen ketemu univ-univ lain, nah apa PR ya kayak gitu kan. Ya. Kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi banyak banget ya Kak, yang didapetin dari ikut organisasi ini. Banyak. Oke. Kira-kira dari Kak Oji sama Kak Jason nih, kan tadi juga Kak Oji ini udah ada periode, terus Kak Jason juga udah lama ya Kak di organisasi. Kira-kira nih soft skill apa yang kalian dapetin di organisasi yang gak didapetin selama perkuliahan biasa? Related to gua, apa ya bentar. Lu tuh berarti satu periode? Apa udah 2? Gua udah 2 kali. Kan Oh, 2 kali? Dulu. Oh iya. Staff, baru habis dari staff gua langsung. Kalau Tori kan 3, gua 2. Oh iya. Kebetulan. Oh kalau lu tuh bisa sampai 3 ya? Bisa, karena kan jadi third man. Kalau ketua BEM itu third man. Oh gua masih mah 2. Iya, gua 3. Torik tuh kan 3 dia. Gua yang berrelasi sama kerjaan gua dulu di Dep Kader, sekarang gua di Pakabem. Problem solving, ya yang nggak didapetin di kuliah ya? Iya, gak didapetin di kuliah. Kalau gua bilang problem solving cycle, gua belajar juga tuh di kuliah. Apa ya kira-kira ya? Banyak sih sebenarnya. Oh banyak banget. Conflict management itu lebih terasa ketika lu kerjaannya tuh organisasi dibandingkan kuliah biasa gitu. Karena biasanya nggak ada konflik di dalam ruang kelas tuh tidak ada konflik. Oh kebetulan gue sama Oji ketua angkatan. Nah itu juga mungkin. Iya. Mungkin itu juga Itu menarik sih. itu juga memberikan rasa-rasa gitu. Itu memberikan rasa di dalam itu hidup kita. Mungkin kalau gue boleh revisi ternyata kerjaan gue lebih banyak deh daripada tadi yang awal. Kan santai-santai amat ya, ngomong ke sekre-sekre modul gitu ya, jujur dan menampung protes-protes angkatan gue jika rasa-rasanya soal tidak masuk akal. Tolong dibilang ke ketua modul.
permisi dok, saya mau komplain gitu. Kayak gitu. Ketang, iya. Lupa ada itu. Iya mungkin ya konflik manajemen tuh di 2 itu udah diajarin. Habis itu ini stressor management sih. Wah itu gila sih. Ketang Wakabem itu gila sih. Gue stressor management itu menurut gue, ya gue tahu ini kesannya kayak kenapa dari tadi manajemen kemalangan. Tapi emang benar. Iya, miris ya. Emang benar. Manajemen kemirisan gitu. Yang pertama tadi konflik, yang kedua stres. Yang ketiga nih apa nih? Catastrophic management. Tapi emang benar kayak maksudnya kayak lu kan itu yang enggak lu dapat di kayak belajar gitu. Lu pernah dengar istilah orang lapangan beda sama Iya. Itulah ketika Anda berhadapan di lapangan dan maksudnya keterlibatan emosional itu sangat tinggi. Bahkan gue nggak bisa bohong, kadang-kadang di press meet aja, misalnya kita lagi ngomong nih, gue jujur gue adalah salah satu press yang paling ceplos. Iya. Mohon maaf semua rekan-rekan SMK Wilayah 2. Mohon maaf semua SMK. Kenapa gue bilang gue ceplos? Kadang-kadang tuh apa yang ada di kepala gue tuh gue utarakan aja gitu. Dan kalau misalnya feelings are too much involved in things yang sebenarnya tuh lu harus kerjain dan selesaikan dengan pikiran, lu tuh akan menambah konflik horizontal lain. Dan biasanya tuh ketika lu menjadi seorang yang udah lama di organisasi, lu tuh akan sangat sering berhadapan dengan orang-orang kayak gitu. Iya. Kayak ya gitu deh, maksudnya akan sangat susah aja lah gitu. Dan ketika lu pengen semuanya menjadi kerja objektif, ya lu tuh jadinya belajar hal-hal yang sifatnya lebih dari sekedar teknis organisasi. Tapi juga lu belajar merangkul, lu belajar membersamai membersamai bab. Lu belajar untuk memperhatikan mental state orang-orang. Karena salah satu hal yang menjadi prinsip gue dan Torik juga adalah kita pengen semua orang tuh kerja di BEM kita karena sukarela. Gue tahu banget salah satu loophole-nya juga kita nggak dibayar gitu-gitu kan. Iya, kenapa ya? Iya, bingung juga. Iya, kenapa dah? Pengen deh, jujur banget. 50.000 per bulan nggak apa dah semua. Wah, lumayan banget. Lumayan itu jujur. Itu lumayan. Jujur lumayan. Maksudnya hal-hal kayak gitu, tapi gimana sih caranya kita tuh tetap menjaga iklim kerja yang sesuai gitu buat orang-orangnya. Jadi buat para pemimpin dan para calon pemimpin, semoga anda semua bisa belajar itu. Ya. Wadah tempat saya dan Oji bertemu di LKMM mungkin bisa belajar di situ. Siapa tahu ada ilmunya di situ. Ini promo juga nih program Iya, betul. KMM Will. Mantap itu. Mantap itu. Kemarin tuh tahun lalu makannya KFC. KFC press. Press bisa dia sih. Gue bukan press. Oh ya, G sekarang. cing. KFC tahun lalu makanannya. Lu KFC ya? KFC lupa gue bisa free fill Coca-Cola. Lupa dia. Di Unpas tuh KFC Pak makanannya Pak. Tapi emang fasilitasnya mantap sih. Mantap ya? Dokuin. Makanannya juga mantap-mantap gitu. Gitu sih. Ya mungkin itu ya manajemen kemalangan ya. Kemalangan. Dan konflik dan kehancuran dan semuanya itu. Dan gue jadi terbiasa aja gitu ketika udah melihat ada orang yang bisa gitu. Oh nggak apa-apa. Gitu karena belajar merangkul gitu. Dan menurut gue hal-hal kayak gitu nggak bisa didapetin dari lu Cuman kuliah. Iya, duduk diam di kelas. Dan apakah itu adalah hal yang sangat baik? Gue pengen jadi dokter sih. Iya. Iya, pengen jadi dokter itu di Seven Stars Dokter. Masuk. Itu ada community leader. Community leader perlu sifat yang merangkul, perlu sifat yang empatis, dan itu lu pelajari dari bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Mungkin Boleh ya? Ada gini ya? Diolah dulu. Kita olah dulu, Pres. Gimana, Pres? Ya sebenarnya kalau misalnya itu sih tadi gue setuju banget sama yang lu bilang. Apa kalau dokter tuh kan akan jadi community leader ya. Yes. Tapi itu emang ini sih kalau apalagi kalau misalnya lu itu berorganisasi dan lu memposisikan diri lu sebagai stakeholder, baik itu departemen lah atau misalnya lu jadi ini ya organizing committee lah, jadi apa sih ketua pelaksana kalau bahasa awamnya. Nah itu kan lu itu akan berhadapan dengan banyak orang
dengan mental state yang berbeda-beda, dengan level niat beda-beda juga. Nah itu lu bener-bener emang belajar buat memposisikan diri lu untuk bisa make segerombolan kepala ini tuh work gitu. Ya tadi sih kalau misalnya gue dibilang soft skill tuh menurut gue yang paling kerasa tuh people management itu sih. Itu bener-bener apa ya, bener-bener kerasa banget dari awal. Tadi karena lu mention ketua angkatan ya. Yes. itu dari awal gue pas jadi ketua angkatan tuh, sumpah awalnya tuh gue pikir tuh jadi stakeholder di kampus itu bakalan jauh lebih mudah daripada di SMA. Ternyata Ironis ya, iya ironis sekali. Tapi tuh gue heran ya, kenapa kok di SMA itu gue di SMA waktu itu wakil ketua MPK by the way. Parlemen ya, parlementer. Parlemen. Nah, apa ya? Itu tuh ngatur orang tuh lebih gampang. Bener-bener gue tuh nggak perlu yang apa ya, yang bermain emosional. Gue harus bermain, gue nggak perlu yang kayak harus wah inilah Modal muka galak aja ya? Iya. Kerja nggak lo? Enggak juga bahkan. Gimana? Bahkan tuh gue kayak ya karena sama-sama kayak mereka berjalan dengan mudah berjalan bersama lah. Iya. Nah itu gue pikir tuh kayak kayaknya harusnya di kuliah nih Akan lebih apalagi gampang. iya lebih gampang, orang-orang udah pada gede dan notabene tuh kan anak kedokteran lah gitu. Maksudnya kan harusnya Lebih mudah. iya gitu. Ternyata itu lagu Jebung putar takut sama dewasa. Yes, itu putar itu lagunya. Benar. Tapi ternyata orang-orangnya masya Allah. Bener-bener. Kenapa tuh bos? Aduh, orang-orangnya tuh menarik sih. Gitu ya. Karakternya tuh bener-bener fluktuatif. Gitu. Bener. Ada ya, gila. Itu gua kaget sih. Nah abis itu pas awal gua berdiri di depan orang-orang tuh awalnya gue pikir kayak udah gue kayak waktu itu aja biasanya santai kan. Ternyata orang-orang ini memang terus kurang ngajar ya. Enggak, lebih bab. Lebih bab aja. aja. Ternyata di situ gue belajar kayak emang kita nggak bisa kita harus santai, kita harus sistematis, kita harus tahu emosional yang kita gunakan tuh gimana cara kita mendapatkan kepercayaan orang-orang gitu. Karena mungkin ya itu kali di kuliah tuh lebih bebas ya. Bener-bener ya udahlah terserah lu mau ngapain, lu mau nggak lulus juga terserah lu, sebenarnya kan itu kan kuliah tuh. Nah mungkin itu yang ngebuat lebih susah untuk ngontrol orang-orangnya gitu. Sedangkan lu sebagai stakeholder tuh lu mau orangnya ada yang jumpalitan juga, lu kan tetap diminta bertanggung jawabannya gitu. Orang ini lu pimpin, lu memimpin mereka, kenapa ada yang kayak begini gitu. Nah di situ itu yang bikin gue jadi kayak aduh gitu sih. Dan itu lumayan tadi ya, kayak kata Jason manajemen stres, manajemen konflik, ada yang belum manajemen konfliknya itu antar mahasiswa, belum itu antar dosen, mahasiswa ke dosen, orang tua mahasiswa ke dosen, itu lebih menarik lagi itu, ya kan. Terus ke dekanat segala macem, dan bayangin lu di antara orang-orang besar itu, orang-orang yang udah kerja, udah punya kepentingan segala macem, lu berdiri sebagai mahasiswa dan lu harus memediasikan kedua itu, dan itu pengalaman yang ini sih yang benar-benar tidak ada duanya gitu. Iya, apalagi ketika lo jadi pucuk pimpinan yang kata Oji lagi udah nggak ada orang lagi yang ditanyain, lo harus terlihat lebih tegar sih. Bener, tegar, HPS. Sorry. Inside jokes. Gue nggak tahan demi Allah, maaf ya. Gue juga. Gitu. Jadi kader apa? Oke. Gitu ya. Sangat menarik. Menarik. Indonesia tuh menarik terus. Indonesia menarik. Apa lagi nih bos? Jadi kan tadi dari pengalamannya Kak Jason sama Kak Oji itu juga dari organisasi banyak pastinya ya soft skill yang didapat, terus juga pengalaman-pengalaman lain yang didapat dari organisasi. Nah kira-kira dari banyaknya pengalaman nih yang udah didapat sama Kak Oji sama Kak Jason, ada nggak sih pengalaman yang lucu? Ada banyak. Banyak ya? Ini yang gua mau berkaitan langsung apa gimana? Boleh yang berkaitan atau yang harus milih banget nih antara kuliah ataupun organisasi gitu. Oh apa? jujur nggak pernah sih kayak gitu. Gak yang ada kayak lucu?
Lucu tuh maksudnya gimana sih? Lucu beneran lucu. Lucu banget. Beneran jemaka. Jujur. Beneran lucon gitu kayak aja. ini konyol banget gitu. Boleh apa aja boleh ceritakan sharing ke teman-teman. Apa ya? Oji kali. Oji banyak. Apa lucu ya? Lucu karena orang-orang lucu aja sih. Lihat-lihat orang-orangnya udah lucu Iya, gitu ya. kadang tuh kadang tuh kalau gue tuh apa ya lucu. Aku nggak mau deh takut tuh menyinggung. Apa ya, paling hal-hal jenaka lain tuh kayaknya gue pernah sama presbem Wildu tidur satu kamar kayak pengungsi Rohingya. Oke. Itu kacau, Cuk. Itu kayak MSS Bandung. Itu kamar gue Torik. Itu kamar gue sama Oh, Torik. MSS gue online. Online. Oh, itu lucu tuh. Itu lucu banget kayaknya. Jadi kan waktu itu konsol, Wildu konsol. Ya. Konsol lah Wildu. Gimana ini kita Iya. Gue ada tarik kebetulan mau pulang jam 5 ke Jakarta lagi gara-gara gue ada 5 sore. internal. 5 pagi. 5 pagi. Konsolnya iya seperti biasa. Seperti biasa ya. Tidak ada tidur. Kalong ya, Kalong. Habis itu tidur bentar. Jam 3. Tidurlah gue dan Torik di kamar gue dan Torik. Lalu datanglah presbem Regio Bandung yang sudah tidak check in tuh. Tidur bareng sama kita. Jadi itu ranjang berdua yang isi 3, 4 gitu. Lemper Gitu dan semua masih pakai jaket almet mereka. Jadi bisa pilih tuh mau jaket yang mana tuh ada di sini. Nggak asik sih sama presbem. Sudah sih emang. Aduh, lucu emang. Tapi emang apa ya pengalaman eksternal tuh seru banget. Gue tuh suka banget. Iya. Nah cuma kalau kemarin nih yang MSS nih lucu nih. Lucu banget ini gue. Waktu kan gue ikutnya online. Ya, karena gue besok OSCE nih. OSCE gue besok ya kan. OSCE lagi belajar. Di at the same time ada IMSS nih ya kan. Nah terus kan ya lu tau lah IMSS kan pada yang kemarin itu kan anget tuh. Anget. Ya, anget kan. Gua harus gimana ya, gue orang apa ya, rekan-rekan gue tuh pada yang kayak, Ji ayo nih ngomong gini, ini kan kita harus gini-gini. Gue kayak aduh gue lagi belajar gitu kan. Terus akhirnya yaudah gue sambil MSS sambil dengerin kelas, sambil lihat record kelas. Terus gue sambil ngomong banyak juga. Terus abis itu belum responnya juga cukup menarik gitu kan. Responnya menarik. Respon dari topik yang gue angkat ini orang-orang kayak menarik yang buat yang bikin gua lumayan naik pitam gitu kan. Nah itu sama itu lagi puasa nggak sih? Nggak ya? Nggak kali puasa. Ya itu gua terus terang itu gua lumayan emosi. Itu kan gua sama temen, gua lagi di kos temen gua kan. Itu kayak temen gua kayak sampai marah-marah sama temen gua kayak ini apa sih, gua capek banget gini-gini. Terus gua kayak masa iya gue kayak ya udahlah. Itu menarik sih, itu salah satu momen menarik juga. Mungkin rekan-rekan yang tahu infonya Ya itu ya. Ya, Itu kalian info mantep itu jujur. mantep itu IMSS itu mantep. Tapi itu seru banget sih, lucu. Terus juga ini ya mungkin yang agak konyol juga, gue baru tahu pas kemarin kita pressbone di puncak. Gue baru tahu tuh, gue bisa tidur duduk. Oh iya, oh jadi tidur duduk itu jujur banget. Gue kan sama dia, gue agak ketempelan nih sama dia nih. Iya. Ketempelan nih sama dia. Agak ketempelan. Gue tidurnya agak telat. Gue mesti main gitar sampai luar-luar. Pak Uji udah tidur duduk di meja. Gue tidur gini. Betul ini nggak meja, ini gue tidur gini. Udah gitu. Tidur duduk dong. Gua kayak, Padahal gue lagi apa ya? enggak, itu kita lagi ngobrol aja sama press. Oh iya, emang. Gue kalau nggak salah bilang ke lu ya, Ji tidur Ji. Iya, naik iya, naik naik. bareng gue. Dia naik bareng gue. Bangun udah jam berapa Ji? Iya. Itu pun hari berangkatnya gue juga lucu tuh. Itu berangkatnya kan gue bareng Jason juga nih. Orang Jason sama Tori. Gue entah kenapa kok gue disuruh kayak, oh iya lu datang aja ke sini Ji. Kok gue ke tempat Freemason gitu, kenapa ya? Kok gue datang ke tempat elit global gitu. Nah, itu tempat elit global tuh bisa lo datengin kalau misalnya lo ikut organisasi. Organisasi. Nah, gitu. Kalau lo nggak ikutan lo nggak bisa kan. Iya. Gitu. Gue ke tempat elit global itu. Kaget gue. Wah ini kenapa ya ini? Kok ini begini? Ada kayak begini, ada gedung kayak begini. Iya, makanya. Ada ternyata gedung-gedung Harry Potter begini. Makanya Hogwarts gitu. Hogwarts. Menarik Indonesia. Itu cuman bagian kecil dari cerita konyol lah. Banyak banget Ya, cerita konyolnya yang bisa dibilang dan tidak bisa dibilang, ada banyak banget.
Ada banyak banget cerita konyolnya. Dan kebetulan untungnya semua acara ISMKI yang ada press meet-nya itu setelah press meet dan juga gimana ya bilangnya, seluruh agendanya itu selalu diakhiri dengan suatu hal yang bagi gue itu refreshing sih buat gue. Itu nongkrong, makanya gue bilang itu kayak main. Bener sih, seru makanya sebenarnya seru. Karena kalau gue lihat-lihat ya sekitar gue walaupun dipanggilnya Pak Bu, belum sih ada melena gitu keluar dari badan dia. Atau ada komplikasi kanker stadium 3 masih belum, neoplasia belum sih kayaknya. Masih orang-orang normal sih, masih sehat walafiat dan masih kinyis-kinyis. Masih paling problem di muka dia jerawat aja. Belum SJS. Oke, wah seru banget nih obrolannya. Jadi jelas ya untuk kuliah kedokteran sambil organisasi itu bukan mustahil tapi harus tahu prioritas. Nah, buat kalian yang susah bagi waktu ataupun sibuk, itu tuh ternyata tidak seberat itu guys. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh dua narasumber kita, jadi kita bisa asal kita tahu skala prioritas kita, bisa bagi waktu, manajemen waktu, itu kita udah bisa membagi waktu untuk akademik ataupun organisasi. Seperti itu. Oke, boleh kali ini kata-kata terakhir nih, kesan dan pesan dari dua narasumber yang udah keren-keren banget ya buat penonton sama pendengar podcast ini. Boleh? Jason. Jujur ini kalau dibuatin kayak podcast ISMKI wilayah 2 episode 7 core itu udah ada banyak banget info-info dan ilmu-ilmu yang udah diberikan selama podcast tadi gitu. Dan sama kamera mati. Sama kamera mati ilmunya udah banyak banget, udah ada kurva-kurva pembelajaran. Ilmunya banyak, apa ya kata-kata terakhir gue ya? Untuk siapa nih? Untuk penonton podcast ini nih. Untuk seluruh penonton? Oke. Asikin aja hidup lo. Asikin aja hidup lo. Join di wadah pengembangan yang baik. Jangan lupa belajar. Jangan lupa makan. Jangan lupa minum. Mandi juga jangan lupa. Dan berserah kepada yang Maha Kuasa. Mantap. Gue itu aja. Mantap. Nah, kalau dari Kak Oji gimana nih? Ini mantep nih kata-katanya. Biasanya Lagi prepare. mantep. Kata-katanya udah mantep. Kalau udah yang terakhir. Jangan dulu pressure jadi ya. Nggak ada. Nggak makan maksudnya. Nggak, kata-kata terakhir dari kalau untuk para penyaksi podcast. Apa ya? Apa ya? Lagu sedih dari Hasan ICT. Silakan diputar Hasan ICT. Biar kerja lu. Oke, kesan-kesannya pokoknya apa ya? Jangan lupa untuk belajar terus, baik akademik maupun non akademik itu harus dikembangin. Dan untuk anak FK, organisasi itu nggak cuman sebagai wadah belajar yang tadi udah kita omongin, tapi seru juga kok. Main-mainnya banyak banget. Jadi pokoknya jangan pernah takut kayak gue nggak bisa bagi waktu, gue nggak bisa segala macam buat join organisasi. Tidak semua yang kayak itu. Gitu aja sih. Oke. Nah, terima kasih nih buat Kak Oji sama Kak Jason yang udah jauh datang ke sini. Gue akuin jauh banget sih. Gue akuin juga. Jauh. Bintaro, Jauh. macet. Itu shit. Udah mau sharing pengalamannya di podcast ya. Iya, betul. Semoga cerita hari ini dan ilmu yang kita dapetin di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, buat pendengar podcast khususnya. Amin. Nah, kita jadi tahu kan untuk bagaimana nih kuliah kedokteran itu sambil organisasi itu bisa dilakukan dengan catatan tahu prioritas, kenali kapasitas, dan jangan lupa jaga kesehatan. Cakep. Buah pisang, buah kedondong. Gua ya. Terlebih dahulu untuk Pak Odi sama di Jakarta yang telah menyediakan ruangan dan sekali. Keren banget. Terima kasih juga support by ONG. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Kita ada jargon nih Kak. Oke, boleh. Jargonnya gini. Podcast stay healthy and keep growing gitu. Podcast stay healthy and keep Gimana ya growing. kayaknya? Podcast stay healthy and keep growing. Boleh. Stay healthy, keep growing. Gas. Stay healthy
keep growing. Gini Pres, bukan Oh gini. gini. Oh stay healthy. Nanti kalau ini iya lanjut yuk. Oke. Bahaya. Ya, oke. Kita nggak lihat kamera yang Oh iya, yang Nah, oke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Broadcast. Stay healthy and keep growing. Bye-bye. Bye bye semuanya. Sukses.